Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iwan di channel Iwan saja. Saya akan membuat video tentang mobil RC. Ceritanya ada toko mainan di kota saya habis belanja mobil mainan, tapi ternyata dari beberapa mainan tersebut ada yang rusak. Nah, salah duanya yang ini karena ada dua. Yang ini modelnya pintunya bisa dibuka. Nah, yang ini model robot. Nah, untuk yang model bisa dibuka ini kendalanya ada di remote-nya. Seperti yang ada di chat WA saya dengan beliau di sini ya, kalian bisa lihat. Nah, itu remote-nya kalau dipencet perintah kiri, dia belok ke kiri benar. Tapi kalau dipencet tombol yang ke kanan, rodanya tetap ke kiri. Nah, menurut beliau sudah dicoba ke mobil lain remote-nya, itu sama kayak gitu. Sedangkan mobilnya pakai remote lain normal, jadi kerusakannya memang ada di remote. Cuma beliau tidak berani mengutak-atik, akhirnya minta alamat, beliau bawa ke sini. Nah, kemudian untuk yang robot, ini kerusakannya katanya kalau ditempel baru jalan, antena ke antena ya. Kalau dijauhin sekitar 20 cm aja 10 cm itu sudah tidak connect. Nggak tahu ini penyakitnya juga, saya belum tahu sebelum kita bongkar. Ikuti terus videonya agar kita bisa belajar bersama cara memperbaiki kedua buah mobil ini. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Kita buka dulu. Ini ada dapat charger sama baterai ya. Oke, kita singkirkan dulu. Jadi kita langsung fokus ke remote-nya. Tapi kita coba dulu ya. Mudah-mudahan masih ada isinya. Oke, kita pasang baterai mobilnya. Sudah on. Oke, maju mundur normal, belok kiri, dia ke kiri, belok kanan ke kiri. Ya, jadi dipencet tombol yang kiri, dia beloknya ke kiri. Nih, ke kiri ya. Nah, ya. Sekarang kita pencet tombol yang kanan. Nah, dia ke kiri. Yuk, langsung kita bongkar saja. Ini kita singkirkan dulu. Di sini mungkin ini ada baut 4 ya. Jadi untuk menganalisa kerusakannya seperti itu ya, dicari dulu penyakitnya ada di remote atau di mobil. Remote ini dicoba ke mobil lain bagaimana, terus mobil ini dicoba dengan remote lain bagaimana, nanti ketemu yang rusak itu yang mana. Pada mobil ini kejadiannya yang rusak ada di remote-nya, jadi lebih mudah nanti, tidak langsung asal bongkar asal tebak tuh ya. Biasanya kalau yang baru, karena ini tombolnya seperti ini, kadang yang ini ikut kepencet, jadi kita coba langsung kita pencet tanpa menggunakan tombol ini ya. Kita pakai langsung di ininya. Kita coba, kita nyalakan lagi. Oh, ini belum dinyalakan remote-nya ya, ke kiri. Nah, dia tetap ke kiri, berarti ada di jalur PCB ya. Kita langsung bongkar saja. Kita cek jalur PCB-nya. Agak repot ya model tempat baterai seperti ini. Kita matikan dulu ya. Kita langsung cek dan tara, ini posisi bagaimana nih ya, beloknya yang ini. Nah, tuh langsung kelihatan ya, nih jalur ini sama ini ternyata nyambung solderannya ya, solderannya nyambung tuh ya, kelihatan ya solderannya nyambung. Langsung kita lepas saja nih sambil nunggu soldernya panas nih biar kalian lebih jelas tuh ya. Tuh, yang mana sih Pak D, yang mana nih jalur ini nih, lihat tuh nyambung ya. Ini akan kita lepas, udah panas ya. Ini mumpung belum saya lepas ya, saya tunda dulu. Biasanya ada yang komentar, Pak D, saya tidak punya solder, bagaimana? Ada dua cara, kalian tinggal pinjem solder ke tetangga atau ke tukang servis elektro di dekat rumah. Kalau enggak ya yang agak jauhan ya enggak apa-apa, posisi dibongkar aja kayak gini, Mas tolong ini lepasin yang solderan ini, kayak gitu. Atau mungkin karena kenal gitu, pinjam soldernya sebentar mau nyopot ini. Yang penting kalian sama tetangga itu harus akur ya, tidak bilang-bilang cocoknya tetangga bagaimana. Jadi kalau butuh apa-apa kan gampang kayak gitu. Nah, cara yang kedua, saya punya solasi, pakai cutter solasi. Ini bahasa lesetan ya, lesetan opreker zaman dulu. Solusi itu diplesetin jadi solasi. Nah, pakai cutter caranya kita potong, tapi ini cutternya harus yang tajam ya. Bisa enggak ini dipotong pakai cutter? Udah, ya bisa. Coba ya, nih saya praktekkan. Amoh kok, amoh sih apa bahasa Indonesianya? Amoh, renyah, apa ya? Ya pokoknya gampang dipotong aja ya,
kalau timah. Tuh, nih udah kepotong sedikit. Nah, kok kena. Kita kikis dulu, pastikan sudah tidak nempel. Nah, sudah tidak nempel nih. Nah, tuh udah nggak nempel ya. Sekarang saatnya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong dibantu ya, dibantu yang di rumah, baca doa dulu, bismillah. Oke, sekarang kita coba prok. Jadi apa? Tombol kiri kita pencet, dia belok kiri. Kalau posisi terbalik ini berarti ke kanan ya. Sekarang tombol kanan kita pencet, dia ke kanan. Karena ini terbalik, dia belok ke kiri. Oke, normal lagi tuh ya. Nih posisi gini ya, ini kiri, tuh belok kiri, kanan, belok kanan. Sudah normal ya. Ternyata cuma solderannya nyambung. Biasanya kalau nggak solderannya ininya sih, tapi ininya nggak masalah kok. Ternyata kita coba cek solderannya. Jadi tidak perlu keahlian khusus untuk tahu tentang elektro. Kalian bisa memperbaiki mobil RC kalian sendiri. Cara mendeteksinya biar tidak salah langkah, tidak salah bongkar ya seperti yang punya mobil ini. Caranya, remote ini kesini kan rusak ya, kita tidak tahu nih mana yang rusak, remote-nya atau mobilnya. Remote ini dicoba ke mobil lain, bagaimana? Kalau mobilnya tetap sama penyakitnya kayak ini, berarti remote-nya. Tapi kalau masih ragu, ini dicoba pakai remote lain, bagaimana? Kalau ininya ternyata normal, berarti remote ini rusak. Tapi kalau ternyata mobil ini dijalanin pakai remote lain, dia tetap seperti tadi ke kiri terus, berarti mobilnya. Nah, kondisi di mobil ini sama yang punya itu dites, ternyata remote ini dicoba ke mobil lain juga tetap posisinya dipencet ke kiri, roda ke kiri, dipencet ke kanan, roda tetap ke kiri. Berarti penyakit ada di remote. Cuma beliau nggak berani bongkarnya, akhirnya dibawa ke sini. Ada dua mobil loh. Yang satunya mobil robot. Nanti di video selanjutnya ada mobil robot, itu jaraknya pendek. Mungkin kalian punya mainan RC yang seperti itu kondisinya, penyakitnya, bisa ikuti terus videonya dengan cara klik subscribe dan klik juga ikon loncengnya biar kalian dapat notifikasi jika ada video terbaru dari channel Iwan Saja. Oke, terima kasih. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi kalian dan selamat beraktivitas kembali.